Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kita berjumpa dalam PKKWU, Produk Kreatif Kewirausahaan. Kita akan bahas tentang karakteristik kewirausahaan. Bidang materi mapel PKKWU terbagi menjadi 4 bidang, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Secara umum, materi dari keempat bidang tersebut adalah sama, yaitu meliputi karakteristik kewirausahaan, perencanaan usaha, sistem produksi, perhitungan biaya produksi, pemasaran produk, dan evaluasi kegiatan usaha. Karakteristik kewirausahaan secara umum, ruang lingkup materi karakteristik kewirausahaan meliputi pengertian wirausaha dan kewirausahaan, sifat-sifat wirausahawan, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, pembahasan kali ini memang agak berat, tapi ini penting untuk akhirnya kita tahu penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Wirausaha itu artinya adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk. Jadi pandai dan berbakat mengenali produk. Itu wirausaha. Menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru. Jadi kata baru ini itu menunjukkan bahwa itu seorang wirausaha, dan mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Jelas ya, memasarkan ini adalah finalnya. Nah, ini saya dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan wirausahawan itu artinya seseorang yang mempunyai kualitas atau jiwa kepemimpinan. Karena wirausahawan itu adalah orangnya. Jadi dia harus memiliki jiwa kepemimpinan dan inovator. Ya, itu inovator atau untuk apa? Untuk memikirkan dalam melakukan usaha. Itu disebut wirausahawan. Istilah lainnya yaitu entrepreneur. Entrepreneur itu juga orangnya. Sehingga entrepreneur biasa disebut adalah seseorang yang mampu mewujudkan ide. Jadi ide dulu. Ide itu kan mungkin hanya 1% ide. Ya, mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Tentunya dari inovasi-inovasi itu harus sukses. Maka dia akan disebut entrepreneur. Nah, kita sekarang sampai ke istilah kewirausahaan. Maka kewirausahaan ini merupakan sifat kewirausahaan, sehingga bisa disebut menjadi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja. Cara kerja apa?
cara kerja berusaha. Di situ ada teknologi dan ada produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Terakhir ini mesti keuntungan, dan keuntungan itu mesti harus lebih besar. Nah, ini sama yang disebutkan dalam Kemenkop dan PKK nomor 961 Cap-M-11 di tahun 1995. Istilah lainnya yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship itu juga sifat dan semangat. Makanya biasa disebut sebagai sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian. Berani apa? Berani mengambil risiko. Termasuk mempunyai kemampuan berpikir kreatif dan tentunya inovatif. Maka dia disebut entrepreneurship. Ini akan lebih penting lagi, yaitu tentang sifat wirausahawan. Nah, ini sifat wirausahawan ini sangat penting untuk Windscriber dan sahabat pintar Indonesia ketahui, yaitu percaya diri, kemampuan memahami diri. Ya, percaya diri itu kemampuan memahami diri, berorientasi tegas dan hasil, mengutamakan nilai motif berprestasi. Jadi mengutamakan nilai motif berprestasi itu dia harus mempunyai target hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk apa? Berani mengambil risiko untuk melakukan inovasi dan melakukan hal-hal baru. Ini sifat wirausahawan, termasuk kepemimpinan, kepeloporan, dan tentunya sifat wirausahawan yang paling diutamakan adalah keteladanan. Sifat wirausahawan yang lain yaitu keorisinalitas. Orisinil. Jadi orisinil itu artinya keaslian. Dia selalu menjaga keaslian, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Ini sifat-sifat wirausaha yang harus Windscriber dan sahabat pintar ketahui. Agar apa? Agar berorientasi pada masa depan. Dia mempunyai sifat bisa melihat tantangan. Tantangan itu bisa menjadikan peluang menuju masa depan. Nah, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha itu bisa dapat dilihat dari, tentunya di situ ada kisah-kisah dari para pengusaha dan wirausahawan yang sukses. Itulah sifat-sifat wirausahawan. Nah, kita sekarang pada faktor penyebab kegagalan usaha. Ya, antara lain masuk ke dalam bisnis terlalu cepat. Masuk ke dalam bisnis terlalu cepat itu dia terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena kurangnya analisis SWOT. Analisis SWOT itu analisis yang apakah dia itu berhasil atau tidak, itu harus diketahui dulu. Jangan langsung cepat-cepat untuk masuk ke dunia bisnis kalau dia belum melakukan analisis. Itu. Nah, penyebab yang berikutnya yaitu tentunya adalah kehabisan uang atau gagal. Ini bisa menjadikan gagalnya usaha. Yang
berikutnya adalah tentunya kesalahan perencanaan. Jadi jangan sampai Winscriber dan sahabat pintar Indonesia itu melakukan kesalahan perencanaan. Makanya ini ada pembelajaran PKKWU, produk kreatif kewirausahaan ini, agar tidak melakukan kesalahan perencanaan. Ini yang paling harus diketahui oleh Winscriber dan sahabat pintar Indonesia untuk bisa berhasil berusaha adalah faktor penyebab keberhasilan usaha. Antara lain adalah kerjakan apa yang Anda sukai atau passion. Nah, ini kalau mengerjakan yang Anda sukai atau mengerjakan yang sesuai dengan passionnya, insya Allah ini akan menyebabkan keberhasilan usaha. Mulailah bisnis Anda ketika Anda masih bekerja. Jadi pada saat Anda itu sudah ada pekerjaan, ya apalah kerjaan kecil-kecil, mulailah Anda berbisnis. Tentunya ini pekerjaan yang artinya tidak terlalu menguras pikiran Anda. Itu misalnya Anda kerja menjadi pekerja, bukan entrepreneur, bukan punya bisnis sendiri. Nah, ini mulailah untuk berbisnis sendiri. Jangan kerjakan sendirian, carilah klien atau pelanggan. Buat catatan perencanaan bisnis atau usaha. Itu harus mempunyai catatan perencanaan bisnis atau usaha. Yang berikutnya, lakukan riset. Nggak bisa kalau nggak melakukan riset. Ini merupakan penyebab keberhasilan. Anda harus melakukan riset. Carilah bantuan profesional. Paling tidak di pembelajaran PKKWU ini membantu Winscriber sahabat pintar semua untuk mengetahui bagaimana keberhasilan usaha. Berikutnya kita sampai ke faktor tantangan berwirausaha. Jadi berwirausaha itu pasti ada tantangannya. Itu tantangannya antara lain itu pendapatan yang tidak pasti. Berwirausaha itu kan untuk memang kita yang melakukan usaha, jadi pendapatannya tidak pasti. Beda kalau kita menjadi pekerja, bukan milik kita sendiri. Memikul kerugian dan menghadapi kegagalan. Nah, ini yang kadang membuat kita berwirausaha ini agak kesulitan, karena ada ketakutan memikul kerugian dan menghadapi kegagalan. Tapi ini tantangan. Jadi jangan menjadi kendala. Bekerja keras itu tentu, atau jam kerjanya itu panjang, tidak teratur. Tidak teratur, tidak diatur jam kerja itu panjang. Kerja keras gitu. Harus berhemat sampai usahanya berhasil. Itu pasti. Kita harus berhemat. Dan tentunya tanggung jawabnya itu besar. Tapi ini kan untuk kita lebih memacu. Jadi tantangan ini jangan dijadikan kendala, tapi ini menjadi penyemangat sahabat pintar Indonesia untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Kiranya sampai sekian ngopi kali ini, ngobrol penuh inspirasi dalam pembelajaran PKKWU kewirausahaan. Semoga sahabat pintar Indonesia, Winscriber semua berhasil untuk mencapai tujuan menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.